kawan-kawan, selamat datang lagi di channel saya Santi Melodi. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pick a card reading kali ini temanya adalah jikalau misalnya kamu saat ini bertemu dengan seseorang, terus kemudian kamu ngerasa mungkin seseorang ini sepertinya memberikan sesuatu kesulitan sama kamu, obstacle, terus kemudian seperti ngalangin kamu gitu ya. Kita ingin lihat ya apa tujuannya orang ini dan kemudian kira-kira apa lesson yang mau diberikan kepada kamu, karena setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita pasti membawa sebuah pembelajaran untuk diri kita, dan kita ingin tahu kira-kira pembelajaran seperti apa yang diberikan oleh orang tersebut ya, supaya kita bisa lebih cepat lagi untuk menangani permasalahan atau menangani kira-kira di step kali ini lessonnya apa yang harus kita ambil, inti dari poin pembelajaran dengan bertemunya orang tersebut ya. Boleh silakan dipilih dari 5 file. Di sini ada file pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan sebelum kalian memilih, coba bayangkan orang tersebut yang ingin kalian tanyakan. Boleh tanyakan soal mantan, boleh tanyakan soal pasangan kamu kali ini, atau mungkin teman kerja, teman kantor, atau bosnya kamu. Boleh silakan ditanyakan. Di sini sudah dibagi jadi 5 file pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Silakan gunakan intuisi untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik dan akurat. Dan untuk kawan-kawan yang merasa channel saya bermanfaat, jangan lupa untuk like-nya, share-nya, subscribe-nya. Terima kasih untuk support kawan-kawan. Untuk yang mendonasi di channel saya juga terima kasih sekali. Banyak-banyak terima kasih untuk supportnya kawan-kawan yang membuat saya tetap semangat untuk bikin video-video yang inspiratif untuk kawan-kawan yang berguna untuk teman-teman semua. Oke, dan seperti biasa saya akan coba taruh timing step-nya di keterangan box di bawah. Tapi kalau misalnya terkadang suka lupa setelah mengupload terus kemudian terlupaan, mungkin ada beberapa teman-teman yang baik hati mau membantu saya dalam timing step-nya, akan saya hargain sekali. Oke, kita langsung buka aja dari file yang pertama yang kita pilih. Lihat di sini file pertama, kenapa orang ini ada dalam kehidupan kamu, pelajaran apa yang akan yang mau diberikan oleh orang ini kepada kamu. Oke, orang yang kamu pikirkan saat ini, yang kamu pertanyakan saat ini adalah seseorang dari soul family-nya kamu ya, memang dari grupnya kamu yang datang di sini untuk memberikan kamu pembelajaran untuk kamu bagaimana cara mengembangkan diri kamu, terus kemudian untuk lebih bisa memilih dalam perjalanan hidup kamu. Misalnya kamu dihadapin oleh permasalahan-permasalahan, kamu bisa diajarkan bagaimana caranya untuk mempertimbangkan lebih baik lagi dalam mengambil keputusan. Jadi kamu akan diajarkan lebih bijak, kemudian diajarkan lebih bagaimana caranya kamu untuk pengembangan dirinya kamu. Ya, jadi tujuannya dia di sini adalah memberikan pembelajaran kamu supaya kamu untuk lebih bijak lagi dalam memilih dan dalam mengembangkan dirinya kamu, kepribadiannya kamu. Jadi mungkin dalam hubungan kamu dengan dia, kamu ngerasa bahwa dia banyak sekali memberikan kamu nasihat-nasihat, banyak sekali menceritakan. Mungkin dia nggak menceritakan dengan nasihat, tapi dia mungkin bercerita tentang kisah hidupnya dia yang membuat kamu bisa mengambil atau memetik segala sesuatu yang cukup bermanfaat dalam untuk kemajuan diri kamu. Jadi mungkin dia banyak kata-kata atau nasihat atau mungkin celetukan-celetukan yang tanpa sengaja bisa menyadarkan kamu dan bisa membimbing kamu dalam mengambil keputusan. Oke, terus kemudian kita coba lihat ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyeimbangkan energi kamu dengan energinya dia ya, baik hubungannya kamu sama dia baik atau tidak. Kita lihat bagaimana untuk caranya kamu bisa menyeimbangkan energi kalian berdua ya. Oke, di sini terlihat kartunya adalah di Blasted Oak ya. Jadi bagaimana caranya kamu untuk menyeimbangkan energinya kamu dengan energinya dia adalah kamu mencoba lebih menerima lagi dalam perubahannya. Jangan resisten, jangan menolak untuk berubah. Di dunia ini, saya sering share di video-video saya, di dunia ini kita selalu dihadapin dengan yang namanya perubahan. Kita nggak bisa menghindar dari yang namanya perubahan.
dan kamu terlihat cukup resistant ya, cukup menolak dengan perubahan tersebut. Jadi di sini bagaimana caranya kamu untuk menyeimbangkan energinya kamu dengan orang tersebut adalah kamu jangan menolak perubahan tersebut. Coba ikuti perubahannya dia, karena perubahan yang diberikan dari dia, karena manusia itu kan energi ya, di dunia ini kita semua adalah energi. Jadi energinya dia membawa ke energinya kamu untuk kamu berubah untuk menjadi lebih bijaksana lagi, untuk mengembangkan dirinya kamu, mungkin ke spiritualnya kamu lagi. Jadi kamu ikutin, jangan menolak untuk perubahan seperti itu ya, untuk menyeimbangkannya lagi. Oke, ini untuk teman-teman yang memilih file nomor pertama, semoga resonates with you dan bermanfaat. Kita buka di untuk file teman-teman yang memilih file kedua. Jadi why this person in your life, dan kemudian what lesson that they teach you ya, apa pelajaran yang mau diberikan kepada kamu. Oke, di sini divine sensuality, making love and erotica. Orang yang kamu temuin saat ini, orang yang kamu tanyakan saat ini adalah salah satu dari soulmate-nya kamu ya. Jadi memang kamu dengan dia hubungannya kayaknya lebih ke arah romantic relationship ya, mungkin pasangan kamu, pacar kamu, atau mantan kamu, dan tujuan dia datang ke kehidupan kamu itu untuk mengajari kamu bahwa tentang kepribadiannya kamu, tentang kesensualitian dirinya kamu. Jadi bagaimana cara kamu menghargai diri kamu sendiri, bagaimana cara kamu mengerti bahwa apa yang ada di dalam dirinya kamu itu memang baik, terus kemudian sensual, dan kemudian cantik ya. Kalau misalnya kamu seorang laki-laki, kamu tampan ya. Terkadang hubungan ini dalam teman-teman yang hubungan yang kedua ini kayaknya lebih dengan cara yang cukup keras ya, cukup tough ya. Misalnya dia ada menyakiti kamu sehingga membuat kamu merasa bahwa dengan kepergiannya dia atau dengan perlakuannya dia itu kamu lebih menghargai diri kamu sendiri, kamu lebih konsentrasi dalam your self care. Dan pada saat kamu konsentrasi pada self care-nya kamu, pada caranya kamu memperlakukan diri kamu sendiri, kamu akan menyadari bahwa I am beautiful, saya cantik, saya vulnerable ya, saya berharga, saya nggak semestinya kamu sakitin atau bagaimana. Kamu akan punya pemikiran dan lesson seperti ini, pelajaran-pelajaran seperti ini yang kamu akan bisa ambil dalam hubungan ini gitu loh. Jadi mungkin teman-teman yang memilih file kedua saat ini mungkin dalam hubungan yang cukup bikin kamu sedih, bikin kamu berpayah hati ya, mungkin sering membuat kamu berpikiran why you treat me like this, kenapa kamu perlakukan saya seperti ini, kenapa begini, kenapa kamu bikin saya stres begini ya, mungkin seperti itu ya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman yang hubungannya baik-baik saja ya, tetapi setidak-tidaknya dia mengajari kamu bagaimana caranya untuk menjadi dirinya kamu sendiri, untuk menghargai kecantikan dirinya kamu, untuk mengetahui bahwa your vulnerability, bahwa kamu ada sesuatu yang di dalam dirinya kamu yang memang harus dikeluarkan, yang mungkin harus maksudnya tidak usah ditutup-tutupin lagi ya. Jadi inner beauty ya, yang saya maksudkan di sini adalah inner beauty. Jadi mengajarkan bagaimana cara kamu mengorek inner beauty-nya kamu ya, baik dengan hubungan yang cukup mungkin memusingkan baik buat kamu, atau mungkin kamu disakitin oleh dia atau bagaimana ya. Jadi tapi tujuannya dia untuk kehidupannya kamu adalah seperti ini, dan dia adalah salah satu dari soulmate-nya kamu. Soulmate bukan berarti harus menikah ya atau bagaimana, tapi soulmate itu salah satu jiwa temannya kita dalam soul family. Our soul family memang tujuannya soulmate kita itu untuk memberikan kita bimbingan, untuk merubah kita gitu. Mungkin kamu terlalu santai dan terlalu stay dalam zona aman kamu, bahwa kamu seperti ini, kamu sudah cukup aman, kamu nggak ingin berubah lagi, padahal kamu punya potensi yang lebih baik lagi. Tapi kamu kalau nggak disakitin, kamu nggak akan belajar ya, ibaratnya seperti itu. Dan kemudian untuk saat ini kita lihat ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyeimbangkan energi ini ya, energinya kamu dengan dia. What you can do to balance this energy. Oke, di sini diberi saran dari Divine Spirit adalah kamu coba lebih santai lagi ya, lebih playfulness lagi ya dengan dirinya kamu, karena kecantikan di dalam dirinya kamu ya, inner beauty-nya kamu ya, baik pria maupun wanita, inner beauty yang terpancar di dalam dirinya kamu itu yang kamu gak korek, dan kamu harus lebih santai lagi
Kalau misalnya kamu terlalu serius menanggapi segala sesuatu, kamu akan sulit mengorek sebenarnya potensinya kamu itu sampai mana. Ya, jadi disarankan untuk kamu lebih playfulness lagi, lebih santai lagi, lebih enjoy lagi dalam menikmati setiap energi yang dilemparkan ke dia. Misalnya contoh ya, misalnya dia melemparkan energi negatif kepada kamu, tetapi jangan energi negatif tersebut malah kamu fokuskan. Kamu justru harus lebih santai, lebih playfulness, lebih enjoy lagi, dan kamu akan menemukan bagaimana cara meningkatkan inner beauty-nya kamu. Ya, biasanya orang kalau dalam hubungan menyakitkan dilontarkan dulu kata-kata pedas, misalnya ini contoh ya, misalnya contoh dia bilang, kamu makannya kebanyakan, udah mulai gendut nih atau gimana. Kalau misalnya kamu menanggapinya dengan terlalu serius, kamu akan berpikir, oh ya saya udah gendut, padahal belum tentu kamu gendut, ya kak. Tapi kalau misalnya kamu lebih santai, setidaknya kamu bilang, nggak apa-apa saya gendut tapi saya sehat, ya nggak apa-apa saya gendut, saya tetap terlihat cantik, saya tetap terlihat baik dalam pakaian yang saya pilih. Ya, seperti itu kamu akan menemukan inner beauty-nya kamu. Jadi kamu bisa menyeimbangkan energi dengan soulmate-nya kamu ini. Ya, ini untuk kawan-kawan yang pilih pile nomor 2. I hope this resonates with you dan memberikan manfaat. Terima kasih for watching. Kita masuk ke teman-teman yang pile nomor 3. Let's see why this person's in your life. Sorry, and what lessons teach you. Ya. Untuk kawan-kawan yang memilih pile nomor 3 ya, kamu dipertemukan dengan soulmate-nya kamu juga. Di sini terlihat adalah soulmate-nya kamu juga, salah satu dari soulmate-nya kamu yang memang hadir di dunia untuk mengingatkan kamu bahwa kamu itu terbuat dari apa gitu loh. Kamu itu sebenarnya siapa yang mengajari dirinya kamu itu. Ini hampir mirip dengan pile yang kedua tadi ya, tetapi kalau yang pile kedua tadi itu masih menggali di dalam dirinya dia tuh seperti apa. Tetapi kalau ini kamu sebenarnya sudah tahu dirinya kamu itu bagaimana, hanya saja kamu terlalu takut, terlalu ragu, terlalu malu untuk menunjukkan dirinya kamu yang sesungguhnya kepada mungkin masyarakat. Jadi potensinya kamu keep sendiri, kamu simpan untuk dirinya kamu sendiri, sehingga soulmate-nya kamu di sini mengajari kamu untuk dan membimbing kamu, bahkan menemani kamu di sini ya. Di sini ada soulmate kamu menemani kamu, membimbing kamu, memberitahu bahwa you can do it, kamu bisa lakukan hal tersebut, kamu nggak usah ragu ya, you can. Potensinya kamu sebenarnya kamu tahu loh, sebenarnya kamu tahu di dirinya kamu sendiri hal-hal apa saja yang ada di dalam dirinya kamu yang cukup berpotensi, yang bisa diberikan, disumbangkan kepada masyarakat. Tetapi kamunya itu masih ragu, masih malu, mungkin masih takut. Kamu takut ditolak, kamu takut penolakan dari masyarakat, atau mungkin kamu takut gunjingan, omongan-omongan dari masyarakat, atau mungkin kamu takut haters ya, takut dikomplain orang, diomongin yang jahat-jahat, diomongin yang jelek. Di dunia ini kita harus tahu, sesempurna apapun yang kita lakukan, tetap saja ada orang yang gak suka dengan hasil karyanya kita, dan tetap saja ada orang-orang di dunia ini yang akan memberikan kata-kata yang cukup negatif untuk kita, untuk menjatuhkan vibrasinya kita. Tetapi soulmate-nya kamu di sini mendampingi kamu, memberitahu kamu bahwa you can do whatever you want ya, kamu adalah seseorang yang potensial, it's time for you ya, untuk buka kulitnya kamu dan tunjukkan pada dunia bahwa who you truly are, dan gak usah ragu lagi. Jadi di sini lesson yang ditunjukkan oleh soulmate-nya kamu adalah supaya kamu jangan ragu lagi. Bahkan dia mendampingi kamu ya. Ini sedikit berbeda dengan yang nomor 2. Mungkin nomor 2 adalah hubungannya yang sudah untuk file yang nomor 2 mungkin hubungannya adalah hubungan dengan mantan ya, hubungannya sudah ada perpisahan. Tapi kalau saat ini hubungannya kamu masih sama dengan pasangannya kamu, dan kemudian dia membimbing kamu, mengajari kamu untuk mensupport kamu ya, tetap mensupport kamu baik dalam apapun situasinya kamu. Jadi tetap kasih tahu kamu, you can do it, jangan ragu, you can do it, apapun yang kamu ingin lakukan, yang kamu suka, yang ada dengan hal yang bisa membuat kamu bahagia. Jadi disupport oleh pasangannya kamu, with your soul family, your soulmate. Okay? Nah di sini kita lihat ya, what can I do, what can you do to balance the energy? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membalancing energi ini? Oke. Di sini terlihat cukup banyak kartu yang
Oke, yang pertama beritahu oleh Divine Spirit adalah kamu seperti sedang makanya tujuannya kamu dipertemukan dengan orang ini, dengan your soulmate, itu adalah tujuannya untuk membawa kamu, membimbing kamu keluar dari pintu ini. Kamu seperti di labirinnya, berputar-putar. Kamu udah lihat tujuannya kamu udah tahu apa impiannya kamu, dan kamu sudah tahu apa yang ingin kamu lakukan, dan kamu pun sudah mempersiapkan hal tersebut ya. Di sini ada pohon, terus pohonnya ada 4 musim ya. Ibaratnya kamu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, hanya saja kamu masih belum, entah mengapa kamu masih belum bisa membuka pintu tersebut, masih belum bisa menemukan jalan keluar pintu tersebut. Kamu masih terus bergulat dengan dirinya kamu sendiri. Ibaratnya kamu merasa tidak aman, tidak, ragu, takut ya. Tetapi kamu harus tahu bahwa you are protective ya, protection. Seperti si rusa kecil ini, dia dilindungi oleh fondasi-fondasi yang cukup kuat ya, jadi nggak kena hujan, nggak kena terlalu panas ya. Jadi mungkin dari jauh binatang nggak bisa lihat dia karena dia tertutup dengan batu-batu ini. Dia terproteksi dengan aman. Kamu padahal terproteksi dengan aman, tetapi kamu sendiri masih ragu. Dan di sini juga dikasih tahu bahwa kamu bisa menyeimbangkan energi ini dengan menyadari bahwa diri kamu itu being protected ya. Terus kemudian your blessing ya, kamu fondasinya kamu juga cukup kuat, dan air, makanan, segala macam kamu nggak kekurangan. Terus kemudian di sini juga terlihat bahwa apa yang kamu lakukan jikalau kamu bisa keluar dari labirinnya ini ya, keluar dari pergelutan dalam dirinya kamu, ketakutan dalam dirinya kamu akan bisa mempunyai the wheel of fortune ya, keberuntungan yang mengalir ya dalam hidup ini. Kalau roda hidupnya kita nggak berputar, kita stuck di situ ya. Stuck, yang membuat kamu stuck itu adalah di dalam dirinya kamu sendiri, yang nggak keluar, yang nggak, sulit untuk kamu kamu tipe orang yang mau melakukan sesuatu harus minta izin dulu sama orang lain. Kamu ragu, kamu takut ya. Tetapi kalau misalnya kawan-kawan adalah tipe orang seperti itu, kamu harusnya lebih tahu hidup adalah hidupnya kamu sendiri ya. Kamu nggak perlu minta izin dari orang lain untuk melakukan hal yang kamu sukai, yang membuat kamu bahagia. Itu maksudnya di sini. Jadi ini adalah suatu hal yang bikin kamu bahagia, dan kemudian you're protected ya, kamu terlindungi. Jadi untuk bisa menyeimbangkan energinya kamu adalah just do the thing that you like, yang bisa bikin kamu bahagia, dan yakini diri kamu terlindungi. Dan kemudian kamu akan menunggu bahwa perputaran dalam energi dalam lingkupnya kamu itu akan menjadi lebih baik. Jadi nggak usah ragu lagi, nggak usah takut lagi. Ikutin saran dari your soulmate ya, atau dari pasangannya kamu yang juga membimbing kamu, melindungi kamu. Okay, so no need to be worried again. This is for you to choose number 3, yang memilih pile nomor 3. Terima kasih sudah menyimak. Kita masuk ke pile nomor 4. Okay, kenapa orang ini, dan why this person in your life, dan kemudian pelajaran apa yang yang ingin diberikan sama kamu. Yang pertama di sini terlihat adalah dia adalah seseorang dari karmik, hubungan karmiknya kamu. Jadi perbuatan kamu yang di masa lalu mungkin, atau mungkin kehidupan yang sebelumnya itu menyebabkan kamu mungkin berjanji sesuatu sama dia, sehingga dia datang saat ini ke dalam kehidupan kamu untuk menagih janji tersebut, untuk meminta kamu membayar hutang tersebut ya. Makanya orang bilang kalau bisa hutang cepat-cepat dibayar. Kenapa? Jangan sampai terbawa di kehidupan yang akan datang, karena di kehidupan yang akan datang kita nggak tahu kita terlahir sebagai apa ya, menjadi bagaimana, seperti itu. Nah, di sini terlihatnya adalah apa yang akan dia ajarkan untuk kamu adalah bagaimana caranya untuk jangan membuat kesalahan yang sama di masa lalu ya, the soul cage ya. Jangan bikin dirinya kamu, jiwanya kamu itu terpenjara oleh sebuah janji, kata-kata yang kamu ucapkan di kehidupan yang lalu, sehingga harus ditagih sampai kehidupan yang kali ini. Oleh karena itu mungkin teman-teman yang milih pile nomor 4, hubungan kamu dengan hubungannya orang yang kamu tanyakan ini mungkin cukup menyakitkan ya, cukup bikin kamu sedih. Mungkin kamu 2 hari sekali nangis, mungkin 3 hari sekali nangis. Kamu bertanya kenapa penderitaan ini gak selesai-selesai, gak habis-habisnya, mengapa dia perlakukan ini sama kamu, seperti itu ya. Ini karena kamu selain membayar hutang, kamu juga harus membayar bunga-bunganya ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang menyadari bahwa kalau misalnya kamu pinjam 10 rupiah, kamu harus mengembalikan 10 kali lipat ya. Ibaratnya kamu sudah bayar
hutangnya dasarnya, kamu sekarang lagi bayar bunganya. Jadi tetap saja dia, apapun yang kamu lakukan, misalnya kamu tetap ada perubahan dalam dirinya kamu supaya untuk mengikuti dia, tapi tetap saja dia menyakiti kamu, bikin kamu sedih. Tujuannya untuk mengajari kamu jangan pertama bikin janji sama orang, terus kemudian kalau bikin janji sama orang kalau bisa ditepati, terus kemudian ngajarin kamu juga untuk bagaimana caranya memegang teguh yang namanya komitmen, ya, sebuah janji seperti itu. Nah, untuk saat ini kawan-kawan yang ada memilih file nomor 4, kita lihat bagaimana caranya kamu untuk bisa membalancekan, menyeimbangkan energinya kamu supaya cepat-cepat kamu bisa ibaratnya pelajaran yang kamu mau ambil dari hubungan ini kamu sudah tahu, ya. Kemudian kita lihat bagaimana caranya kamu untuk membalancing energinya kamu. Oke, di sini terlihat ada meditasi, ya, terus kemudian menyeimbangkan pemikirannya kamu antara the bad things sama the good things, terus kemudian menyeimbangkan pikiran kamu antara subconscious mind sama alam sadarnya kamu, seperti itu, ya. Bagaimana caranya kamu menyeimbangkan? Mungkin you have to learn to release the energy, ya. Kamu tahu bahwa mungkin dari video ini kamu diberi sebuah sign, sebuah tanda bahwa dia adalah karmic relationship, ya. Jadi kamu jangan terlalu dipikirkan lagi dalam pemikirannya kamu. Kamu coba belajar untuk meditasi, terus kemudian kamu coba belajar menyeimbangkan antara alam bawah sadar kamu dengan alam sadarnya kamu, terus kemudian go with the flow, ikutin arusnya aja bagaimana. Karena pada saat kamu harus membayar, ya memang kamu harus membayar utang tersebut. Karena kalau kamu nggak bayar utang saat ini, kamu melarikan diri kamu dari tanggung jawab kamu yang saat ini pun, kamu di kemudian hari akan dipertemukan. Misalnya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, kamu akan dipertemukan dengan hal yang sama. Mungkin bukan dengan orang yang sama, tapi hal yang sama gitu, yang akan terus-terus berulang-ulang sama kamu. Oke, jadi di sini bagaimana caranya kamu untuk membalancing this energy? Yang pertama, you able to do meditation, lebih banyak meditasi lagi, minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa bagaimana kamu menghandle hal ini, terus kemudian coba lebih surrender lagi, lebih berserah lagi sama Yang Maha Kuasa gitu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih file nomor 4. Kita lihat untuk teman-teman yang memilih file nomor 5. Untuk kawan-kawan yang memilih file 4, thank you very much for watching. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih file nomor 5, let's see, kita lihat ya, kenapa orang ini ada di dalam hidupnya kamu. Oke, di sini terlihat dari kawan-kawan ini kamu adalah dari soul family, ya, kamu ya dari soul family juga, dan dia hadir di sini untuk mengajari kamu, untuk membuka dunia spiritualnya kamu, untuk membantu kamu mengetahui what is your life purpose di sini. Kenapa kamu dilahirkan di dunia ini, tujuannya untuk apa? Ya, jadi mungkin caranya dia perlakukan kamu itu lebih membawa kamu kepada spiritual, ya. Mungkin ada teman-teman yang dia mungkin spiritualnya levelnya sudah tinggi, dan kemudian dia mengajak kamu bagaimana cara mungkin meditasi bareng, atau mungkin berdoa bersama, atau mungkin pokoknya lebih mengarah ke spiritualnya kamu, kepada spiritual awakeningnya kamu. Mungkin kamu berdua bersama-sama mengalami yang namanya spiritual awakening. Mungkin dia ada mengajari kamu tentang cakra, tentang bagaimana cara menyeimbangkan auranya kamu, atau membuka mata batinnya kamu, membuka crown cakranya kamu untuk bisa lebih terkoneksi lagi lebih dalam dengan Yang Maha Kuasa, bagaimana bisa membuka cakra hatinya kamu, your heart chakra, seperti itu. Jadi tujuannya dia hadir di dalam hidupnya kamu ini adalah untuk mengajari kamu untuk lebih ke arah spiritual, ya. Di sini ada spiritual, terus kemudian dia ada community adalah bagian dari soul family-nya kamu, ya. Dan kemudian untuk reminding you, untuk mengingatkan kamu tujuan kamu hadir di dunia ini itu untuk apa, your life purpose, ya. Oke, dan kemudian kita lihat ya bagaimana caranya menyeimbangkan energinya kamu, ya. Mungkin kalau langsung mengalami spiritual awakening, mungkin kamu agak sedikit kewalahan, kamu haus dengan informasi-informasi tentang spiritual. Jadi kita lihat bagaimana caranya kamu untuk menyeimbangkan energi tersebut. Let's see. Oops, okay. Don't resist change, ya. Jangan menolak perubahan. Oke, jadi
di sini apa yang kamu alami di sini, mungkin kamu sudah mengalami namanya spiritual awakening, banyak hal yang kamu seakan-akan tidak percaya. Kamu misalnya contoh, ada beberapa teman yang kemarin sempat bertanya sama saya bahwa saya mendapatkan tanda-tanda ini, tapi mendapatkan tanda-tanda tersebut ada beberapa dari teman-teman mungkin tidak menghiraukan, dicuekin, terus kemudian mencoba meyakini diri bahwa this is not happening. Itu salah satu bentuk resistance ya, salah satu bentuk penolakan. Nah, di sini untuk bagaimana cara kamu menyeimbangkan energi yang datang sama kamu, yang diberikan pembelajaran dari orang yang ditemui oleh kamu ini, yang ada di sampingnya kamu saat ini, adalah do not resist ya. Jangan menolak yang namanya perubahan. Di dunia ini selalu berubah. Setiap hari kita berubah, setiap menit, setiap detik, setiap saat kita berubah. Satu-satunya hal di dunia ini yang tidak berubah adalah perubahan itu tersendiri. Ya, dia nggak bisa dirubah, itu dia perubahan. Oke, jadi untuk teman-teman yang memilih file nomor ke-5, I hope this resonates with you dan memberikan informasi dan hal yang bermanfaat untuk kawan-kawan. Kalau misalnya teman-teman merasa channel saya bermanfaat, jangan lupa ya teman-teman like-nya, share-nya, kemudian subscribe. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kalau misalnya kawan-kawan butuh untuk chatting dengan saya, DM saya, boleh silahkan add Instagram saya, dan kemudian boleh text message saya ya di sana ya. Kalau misalnya saya menerima pesan atau SMS yang saya baca, pasti akan saya balas gitu. Oke, teman-teman, terima kasih for watching. I'm sending you so much love. Namaste.